Mbok busungan dan sana, kain memang bahan yang kawa dipolah macam-macam. Tumatan skan dijahit jadi baju sampai kawa dipolah jadi hiasan rumah. Sebenarnya berkreasi atau bepolah macam-macam bahan tumatan kain ini endi ada batasnya. Urang kawa bepolah apa aja. Tegak yang dipolah urang jadi penghias odah tisu ngan menghias kain ngan teknik ekoprint. Tegak apa modelnya? Umpatiha hasil liputan kami bubuhan sekitaran etam. Mbok busungan dan sana. Amun kita ada berisi kain-kain dah endik terpakai, jangan cepat kita buang. Karena kain-kain yang endik terpakai itu kawa etam pola macam-macam hiasan sekan menghias rumah etam. Biar terlihat gerecek. Kain endik terpakai itu kawa etam pakai sekan menghias wadah tisu atau molah-molah hiasan lainnya. Silpi Widiarti, Sidani orang yang gawal ngan kain-kain tradisional. Sida juga sebenarnya pengrajin kain batik di kota Samarinda. Ndak ngajari etam cara bepolah odah tisu ngan bahan sederhana yang rata-rata ada di odah etam. Lalu cara molahnya gampang maha, ndik sakit. Cara molahnya tegak nih. Kita sekarang membuat tempat tisu dari bahan batik tulis, di mana kita memberdayakan teman-teman yang ada di sekitaran kita, teman-teman yang ada di Samarinda untuk membuat tempat tisu. Tempat tisu yang kita buat ini dari asli batik tulis. Jadi motif-motifnya itu terinspirasi dengan motif alam. Kita ada beberapa motif juga yang kita buat kontemporer, ada beberapa motif seperti dedaunan itu kita buat menjadi ciri khas dari tempat tisu kita. Proses pembuatannya kita dari kain kain batik. Ini kain batiknya kita pola sudah sesuai dengan ukuran. Ada ukuran 28 kali 28. Di belakangnya kita kasih kain tambahan sekedar untuk hiasan saja. Nah, dari sini kita buat pola, kita ukur. Sudah kita ukur, kita potong, kita rapikan pinggirnya, kita jahit, boleh dengan zigzag, boleh dengan garis lurus. Terus ini sudah kita balik, kita lipat seperti ini. Nah, setelah kita lipat seperti ini bisa dijahit tangan saja pinggirannya. Kiri kanan kita jahit tangan, kita buat motif. Akhirnya kelihatan motif yang di dalamnya tadi dengan beda warna dari yang di luar batiknya. Kita sengaja bikin satunya polos, satunya batik supaya tidak monoton, dia rame. Jadi ini bisa dijadikan hiasan juga. Nah, ini nanti dijahit tangan kalau kiri kanannya. Kita bisa kasih hiasan juga. Seperti di sini ada beberapa hiasan. Nah, ini kita buat yang karena kita mengangkat kearifan lokal, kita buat ada semacam manik-maniknya. Di sini ada maniknya, di sini juga kita jahit. Nah, ini polanya sama dengan ukuran yang tadi juga, hanya di sini kita kombinasi aja. Di sininya bisa kita lipat-lipat, kita wiku namanya itu. Kita lipat kiri kanannya, di sini juga kita lipatkan sehingga dia berbentuk cantik. Nah, yang ini juga ada yang seperti ini. Nah, ini kearifan lokal, tinggal kombinasi warna aja. Yang untuk di dalam ruangan seperti ini. Nah, ini bisa untuk di mobil, bisa untuk di meja tamu atau di meja makan, dia kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga, anak-anak remaja di sekolah juga sekarang kan sudah mulai ada sekolah merdeka dengan kurikulum merdeka, kita bisa membuat mengajarkan keterampilan kepada siswa didik kita, kepada anak-anak sekolah yang memang supaya mengangkat kearifan lokal, tidak salahnya kita membuat keterampilan seperti ini. Sehingga nanti bisa mengangkat perekonomian keluarga.
Odah tisu tumatan kain batik dah jadi. Paduan warna beneh berani. Lalu ditambah dengan hiasan atau aksesorisnya. Odah tisu yang sederhana maha modelnya nih, jadi terlihat gerecek. Cocok beneh jadi hiasan di rumah etam. Amun kita dah bisa molah, hasilnya kawa kita jual. Kita jual ke kawanan yang naksir odah tisu polahan kita tuh. Lumayan sekarang nambah-nambah pitis belajar rumah tangga. Mbok busungan di sana. Kerajinan yang kedua yang hendak dipolah yaitu menghias kain dengan teknik ekoprint. Gampangnya menghias kain dengan cara ekoprint ini sebenarnya menghias atau mencetak kain dengan teknik cetak makai pewarna kain alami. Juga sederhana maha cara molahnya. Tapi biar caranya sederhana, hasilnya jadi kain yang bermotif unik dengan gerecek. Jadi teknik ekoprint ini disebut sederhana karena caranya makai daun, kembang, batangnya, atau bagian tumbuhan yang lainnya yang berisi pigmen, warna, atau berwarna. Lalu kembang atau daun tadi ditempel langsung ke kain yang hendak dihias. Kalau untuk ekoprint kita sudah belajar untuk mensosialisasikan ekoprint itu dari tahun 2013 itu sudah ada. Cuman booming-boomingnya antara 2015 dan 2017. Setelah marak di Jawa, di luar juga ada, karena ini teknik dari luar tapi kita terinspirasinya karena banyaknya kearifan lokal, banyaknya yang dedaunan yang ada di sekitar kita. Kenapa kita tidak mencoba? Walaupun ini teknik dari luar, tapi pengembangannya kita mengambil apa yang ada di sekeliling kita. Jadi kita membuat ekoprint itu sangat mudah sekali. Kita hanya memerlukan selembar kain putih. Dia tidak monoton harus kain apa, kain putih dengan merek yang lain pun bisa, yang istilahnya kayak semacam katun juga bisa. Jadi kita mentransfer warna-warna dari daun. Nah, di daun-daunan yang ada di sekitar kita tuh banyak mengandung tanin, getah daun yang kita transfer, kita ambil motifnya, kita buat ke dalam kain tersebut sehingga dia membentuk satu kesatuan dengan pola-pola daun. Ini transferan dari dedaunan. Nah, ini untuk sistemnya ini dia natural, kita menggunakan sistem ponding. Ponding itu artinya dia dipalu, kayak dipukul-pukul seperti itu, akhirnya tanin daun itu tertransfer di kain. Nah, pada saat dia tertransfer di kain, warnanya hijau, dia akan menjadi hijau. Pada saat dia berwarna kecoklat-coklatan akan menjadi coklat. Ada beberapa daun dengan ciri khas dan karakteristik daun yang kadang tertransfer di daun, tertransfer di kain. Pada saat kita piksasi itu kita penguncian supaya daun itu tidak warnanya tidak luntur, tidak mudah pudar. Kita ada proses penguncian warna dengan menggunakan tawas, kapur gamping dan tunjung. Jadi kalau tunjung itu dia akan lebih pekat. Nah, tawas dengan kapur dia akan lebih natural. Jadi warna-warna seperti ini yang kita buat pakai sistem ponding. Dan kita pengunciannya menggunakan tawas, jadi warnanya tetap natural. Dan ini merupakan satu kearifan lokal yang kita bisa ajarkan ke siswa didik, ke masyarakat sekitar kita dengan memanfaatkan bahan yang ada di halaman rumah, di lingkungan. Kita bisa cari di kebun-kebun, dedaunan yang ada di sekitar kita. Kita buatlah semacam ini, bisa dijadikan baju, dijadikan selendang, dijadikan hiasan-hiasan yang lain, itu menambah nilai jual. Warna-warna alami tumatan bermacam tumbuhan, daunnya, kembangnya, atau batangnya tuh rupanya kawa jadikan menghias kain.
hasilnya beneh grecek. Prinsip ramah lingkungan ngan kearifan lokal yang awalnya cuma barang bekas atau rotok tanaman ngan teknik ekoprint molah kain jadi terlihat grecek. Ini mulai etam gala sadar beneh berharga apa yang ada di sekitar etam. Lalu bebukti ngan etam banyak di lingkungan alam etam yang kawa etam manfaatkan ngan etam pola ngan cara yang gampang jua. Satu lagi sistemnya yang namanya steam. Nah, yang steam itu yang seperti ini. Nah, yang ini steamnya kita dibantu dengan semacam kayak dibacem. Dibacem dalam artian daun itu kita buat semacam kita kukus, kita lapisin plastik seperti ada di ini kita praktek kita. Nanti kita buatnya tuh semacam kita gulung-gulung dibuat kayak lontong. Nah, di situ kita kukus sekitar 2 jam kita mengukusnya. Kenapa kita kukus? Supaya tanin daun itu resap ke kain. Kalau yang sistem baceman atau dia sistem dikukus, dia melewati proses dimasak. Dikukus itu tadi, disitulah tanin itu akan keluar meresap ke kain. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini juga kita tidak bisa memprediksi warnanya itu akan menjadi warna apa. Kita berdasarkan yang pengalaman kita saja, kalau dia jati akan menjadi warna-warna keungu-unguan, kadang pink, merah, dan juga bisa tergantung fiksasinya. Fiksasinya bisa berupa tunjung, kapur gamping. Nah, itu nanti beda hasil, beda fiksasi, beda hasil. Kadang kalau kita dari pewarna yang kita angkat seperti misalkan daun jati, kita akan fiksasi dengan kapur gamping atau tawas, dia akan menjadi keungu-unguan. Tapi pada saat kita fiksasinya dengan tunjung, dia akan menjadi ungu pekat, bahkan kehitam-hitaman seperti itu. Jadi ini sangat mudah kita melakukannya dan sangat mudah kita mengerjakannya. Bisa kita aplikasikan dengan mencari dedaunan yang ada di sekitar kita. Mbok busungan di sana. Amun kita dah merasa bisa menghias kain dengan teknik ekoprint nih, lalu hasilnya baik beneh, grecek, maka kawaha kita berjual ke orang-orang. Baik kita hendak berjual dengan cara langsung atau berjual lewat media sosial. Bepola kerajinan dengan bebahan kain memang terus jua berkembang. Banyak macam kerajinan tumatan kain dah dipolah orang. Bahan kainnya etam dek perlu beli. Bahan-bahan kain sisa masih kawa etam pakai. Sekan bepolah macam-macam barang hiasan. Tinggal etam mahal lagi. Endak atawa endi bepolah macam-macam hiasan tumatan kain. Ngan diisi semangat endak terus belajar. Mbok Silpi ngan kawanan Sida yang tergabung di LKP Atikna selalu berusaha terus belajar hal yang baru, terus berkarya ngan mempertahankan khasana tradisi budaya biar cuma ngan bahan-bahan yang sederhana mahal.